Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Alhamdulillah Rabbil Alamin Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Saudaraku kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kembali melalui mimbar yang mulia ini
Pada kesempatan Jumat yang mulia ini, khatib senantiasa mengajak kepada kita semua, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Senantiasa mengajak dalam kebenaran, juga senantiasa menasihati dalam kesabaran. Malah sama-sama dalam kesempatan Jumat yang mulia ini, kita tingkatkan kuantitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata menjalankan semua perintah-perintah Allah, menjalankan semua aturan-aturan Allah melalui risalahnya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Juga takwa meninggalkan segala bentuk apa yang sudah menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah, sebagai seorang muslim tentunya kita pernah dan pasti pernah merasakan yang namanya ujian musibah datang silih berganti kepada kita. Itulah konsekuensinya kita yang hari ini mengaku sebagai muslim, mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nasu ayyuzraku ayyakulu amanna. Apakah manusia itu mengira, kata Allah, bahwa dirinya hanya cukup berkata amanna, ya Allah kami beriman kepadamu ya Allah, wahum la yuftanun, sementara mereka belum diuji keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka konsekuensi kita hari ini yang beriman kepada Allah, yang mengaku beriman kepada Allah, yang hari ini berkata amanna ya Allah kami beriman kepadamu, maka konsekuensinya ialah kita siap menerima apapun namanya ujian musibah yang datang silih berganti. Itu semua datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kematian, bukankah kehidupan yang hari ini kita jalani wahai saudaraku, ini adalah semata-mata ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Sesungguhnya dialah Allah yang telah menciptakan kematian. Dia Allah yang telah menciptakan kehidupan. Untuk apa hari ini ada di tengah-tengah kita ada kematian, ada pula kehidupan. Ini tak lain tak bukan kata Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini adalah semata-mata ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita diuji wahai saudaraku? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Disitulah letaknya di mana Allah Subhanahu wa taala semakin kita diuji oleh Allah, semakin bertambah iman kita kepada Allah, semakin bertambah pula amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tatkala seorang muslim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tahu bahwa ujian ini adalah semata-mata datang daripada Allah, bahwa Allah ingin uji dia untuk naik derajat tingkat kelas mulia, naik dari satu derajat tingkat kelas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang diucapkan oleh seorang muslim tatkala mendapatkan suatu ujian musibah daripada Allah, tak lain tak bukan, takkan pernah keluar dari mulut mereka cacian, makian, apalagi sumpah serapah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang diucapkan oleh seorang muslim tatkala mendapatkan suatu musibah, ujian daripada Allah Subhanahu wa taala? Allazina iza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudaraku kaum muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah, terkadang kita mesti berpikir sejenak, mengapa kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Mengapa terkadang ujian ini terus datang kepada kita, silih berganti, tak ada henti-hentinya, terus datang kepada kita ujian ini? Ketahuilah wahai saudaraku, bahwa tatkala hari ini kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, selain Allah ingin mengangkat derajat kita setinggi-tingginya di hadapan Allah, lain daripada itu ialah bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin sadarkan kita hari ini yang manusia bergelimang dosa, lalu dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah uji dia untuk supaya ia ingat kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka
Maka sebab itulah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang Allah ingin sadarkan kita, wahai saudaraku, bukan dengan cara mendengarkan khutbah Jumat setiap Jumat, tidak. Kenapa? Karena mungkin ada di antara kita yang dia maju kepada Allah, dia hanya datang ke masjid ini hanya satu Jumat sekali saja, hanya satu pekan sekali saja. Bukan dengan cara itu Allah uji kita hari ini. Bukan dengan cara itu Allah sadarkan kita hari ini. Lalu bagaimana cara Allah ingin sadarkan kita? Allah sadarkan kita dengan adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diuji dengan kita hari ini dengan berbagai macam ujian, terutama diberinya kita ujian kematian. Wa kafa bil mauti wa'izo. Cukuplah kematian sebagai nasihat untuk kita semua. Kematian adalah nasihat yang dianya tidak pernah berkata dan tidak pernah pula bersuara. Kematian adalah nasihat yang dianya tidak pernah tertulis di atas kertas. Kematian adalah nasihat yang dia tidak pernah bertinta dan tidak pula berpena. Kematian adalah nasihat yang dia hanya diam 1000 bahasa. Wa kafa bil mauti wa'izo. Cukuplah kematian sebagai pelajaran nasihat untuk kita semua. Allah ambil satu persatu keluarga yang kita cintai, ayahanda, ibunda kita, istri tercinta kita, anak buah hati balayan jiwa kita, sahabat karib kita dipanggil satu persatu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah ujian semata-mata daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, maka tatkala hari ini kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingatlah bahwa itu adalah datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kitanya terkadang sudah diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujian yang paling berat sekalipun termasuk ujian kematian, masih saja kita larut dan tamak terhadap dunia ini. Terus kita kejar dunia ini, taubahnya seolah-olah seperti mengejar fata morgana yang hari ini kita sangkakan air untuk menghilangkan kehausan. Ternyata semakin kita kejar dunia ini, semakin lari, semakin kita minum, semakin haus, semakin kita minum, semakin kering. Lalu apa yang kita dapat dari dunia selama ini yang kita kejar? Tak ada yang kita dapat satupun. Pada akhirnya maut pun datang menghampiri kita semua. Pada saat itu kita hanya bisa berkata, oh akhirnya kematian datang juga menghampiriku. Padahal kita semua tahu, wahai saudaraku, bahwa kita di atas dunia ini laksana seseorang yang sedang tertidur pulas. Kita hari ini berada dalam seorang yang tertidur pulas, lalu kita tidak tahu bahwa kita hari ini sedang tertidur pulas. Kata para ulama, an-nasu niyam, manusia itu sedang tertidur. Ternyata ketahuilah hari ini kita sedang berada dalam tertidur yang teramat dalam, teramat pulas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita tidak akan sadar kapanpun kita hari ini menyadari bahwa kita sedang tertidur. Lalu kapan kita menyadari ini? Wa iza mata intabahu, ketika mati barulah kita sadar bahwa selama ini kita sedang tertidur, terlena, terlelap dalam tidur yang teramat panjang. Pada akhirnya kematian pun datang menghampiri kita. Padahal Allah kasih saran kepada kita semua, likulli ummatin ajalun wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kita semua punya masanya, punya waktunya. Hari ini kita hidup, ada masanya. Nanti Allah matikan kita semua. Lalu pada saat kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang akan kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yasma'ul mayyit salasul, kata Nabi, ada 3 nanti yang kelak akan mengiringi jenazah kita menuju ke pemakaman, di mana orang-orang nanti akan mengantarkan jenazah kita ke tempat terakhir di mana kita ditempatkan. Pertama kata Nabi, mal harta, kendaraan, kereta kencana, rumah mewah, mobil megah, nanti akan datang mengiringi jenazah kita menuju ke pemakaman. Tapi sayang, 1000 kali sayang, dia hanya sampai di pelataran parkir belakang, tak
sampai di depan pemakaman di mana kita akan dikebumikan. Lalu setelah selesai acara pemakaman, harta yang tadi mengiringi kita dibawa pulang oleh ahli waris yang kita tinggalkan. Dia hanya jadi barang rebutan semata, dicabik-cabik, dipotong, digerak, lalu dibagikan kepada ahli waris yang kita tinggalkan. Ternyata harta tidak akan bisa menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Lalu yang kedua kata Nabi, ahlun, anak, istri, keluarga, saudara tercinta, sahabat karib, jiran, tetangga, kawan sekantor, semuanya akan datang mengiringi jenazah kita nantinya. Namun satu pun di antara mereka, wahai saudaraku, tak ada satu pun yang mau masuk ke dalam liang lahat bersama kita. Kenapa? Karena mereka belum sampai masanya. Kita ditinggalkan sendirian nantinya di tempat yang gelap gulita, yang selama ini tak pernah kita bayangkan. Di sana kita hanya tinggal menunggu menjadi santapan cacing tanah belaka. Seusai acara mereka acara pemakaman, mereka berpulang ke rumah. 1-2 hari mereka masih murung sedih karena kita tinggalkan, karena masih mengingat memori masa lalu indah bersama kita. Lalu waktu berganti, zaman pun berubah, mereka pun lupa dengan kita semua. Lalu apa yang akan kita tinggalkan pada saat itu? Hanya namalah satu-satunya yang mereka ingat dengan kita. Maka pepatah pernah mengatakan, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, maka manusia mati meninggalkan nama. Ada banyak nama yang sudah ditinggalkan sebelumnya. Bukankah Fir'aun, Qarun, Haman, Abu Jahal, tabat syada Abi Lahab wa tab, Abu Lahab pun mati meninggalkan nama. Tapi tak satu pun di antara kita yang mau diberikan nama-nama di atas. Kenapa? Karena nama-nama tersebut teramat kotor di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu betapa buruknya mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akankah seperti nama-nama yang di atas kita tinggalkan? Nauzubillahi min dzalik. Lalu yang terakhir akan gigi kita adalah wa yabqa wahidun, hanya satu yang kekal mau masuk ke liang lahat bersama kita. Itulah amal saleh satu-satunya menjadi penolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pernah kaki ini kita langkahkan ke masjid, menunaikan sholat Jumat, ditambah lagi menunaikan sholat 5 waktu, itulah yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah pernah tangan ini senantiasa menolong, membantu saudara kita yang sedang membutuhkan melalui infak, wakaf, sedekah, zakat dan lain sebagainya, itulah yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah pernah lisan ini senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, berzikir mengingat Allah, afdhalul zikri la ilaha illallah, membaca Al-Quran tiap pagi dan petang, berselawat kepada Rasulullah, mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimatani, 2 kalimat, khafifatani ala lisan, sangat mudah kita bacakan di lisan, saqilatani ala mizan, sangat memberatkan timbangan kita di mizan, habibatani ila rahman, sangat dicintai, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang lain dunia yang selama ini kita kejar, taubahnya kita tinggalkan seperti debu di padang pasir, tak kala ditiup angin hilang entah kemana. Mudah-mudahan kita bisa mengambil iktibar pelajaran dari setiap ujian musibah yang datang silih berganti kepada kita. Ingatlah bahwa Allah uji kita hari ini untuk menaikkan kelas derajat kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ingatlah bahwa ujian ini datang kepada kita semata-mata mengingatkan supaya kita kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini senantiasa memberi pelajaran untuk kita semua, senantiasa mengingatkan bahwa kita hidup di dunia hanyalah sementara, lalu yang kekal abadi selama-lamanya ialah itulah kehidupan akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد طه الأمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نور قلوبنا يا الله بنور الإسلام، ونور قلوبنا يا الله بنور الإيمان، ونور قلوبنا يا الله بنورك كما نورت الأرض بنور شمسك والقمرك أبدا أبدا. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين يا الله في كل مكان وكل زمان، خصوصا إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر.